Beberapa waktu yang lalu, Gusmus membuat sebuah puisi. Dan di dalam puisinya itu dikatakan bahwa Indonesia telah menjadi republik rasa kerajaan. Saya kemudian membenarkan puisi dari Gusmus ini, bahwa Indonesia hari ini sama cita rasanya seperti khilafah. Nah, ini memang menjadi banyak pertanyaan. Mengapa sih kok demokrasi hari ini di Indonesia kok seperti khilafah? Apa dasar ceritanya? Oke, saya katakan bahwa Pak Jokowi hari ini bertindak dalam dunia politik demokrasi itu sama seperti khalifah. Mengapa demikian? Ada satu sejarah yang membuat guncangan politik yang sangat besar di Timur Tengah, di Arab ketika itu, ketika Muawiyah bin Abu Sufyan mengubah sistem politik setelah Khalifah keempat pasca Rasulullah wafat. Setelah Sayyidina Abu Bakar ditunjuk dengan sistem syuro secara aklamasi berdasarkan meritokrasi, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, lalu Sayyidina Ali, semua ditunjuk berdasarkan keputusan para sahabat secara aklamatif. Lalu kemudian Muawiyah bin Abu Sufyan mengubah sistem itu menjadi sistem kerajaan. Apa pasalnya? Muawiyah bin Abu Sufyan memaksakan anaknya untuk menjadi penerusnya, yaitu Yazid bin Muawiyah. Ini yang kemudian membuat guncangan besar dalam dunia sejarah politik Islam, yang kemudian berubah dari sistem syuro berubah menjadi sistem mamlakah, kerajaan. Sehingga semua sahabat terpecah belah. Suasana politik di Madinah menjadi terguncang. Maka kemudian terjadilah perang demi perang yang akhirnya para sahabat sendiri saling membunuh sesama sahabat, yang disebut dengan perang Hurrah misalnya. Ini juga berangkat dari kemelut politik itu. Maka oleh karena itu kemudian atas sikap Pak Jokowi yang menjadikan anaknya sebagai cawapres dari Prabowo sementara dia masih menjabat, tapi dia sudah menentukan anaknya Gibran Rakabuming Raka harus menjadi cawapres. Dengan pola sedemikian rupa, dengan membegal moral konstitusi dan sebagainya, ini kemudian membuat tingkahnya Pak Jokowi ini persis seperti khalifah. Setidaknya sama seperti khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, ini yang membuat saya membuat analogi yang sangat sederhana itu, hari ini demokrasi telah dibuntungi. Karena apa? Karena Pak Jokowi berusaha berkelakuan dan bertindak seperti selayaknya seorang khalifah. Lalu di mana kekesalan saya secara pribadi? Pertama, selama bertahun-tahun saya dan beberapa teman saya selalu menyuarakan tentang kehebatan demokrasi. Demokrasi ini positif karena yang pertama adalah masa jabatan dibatasi. Yang kedua, demokrasi berbasis meritokrasi. Apa meritokrasi? Yaitu kapabilitas, kemampuan, dan kepatutan. Di sisi lain saya katakan bahwa mengapa ideologi politik yang bernama khilafah harus kita tolak? Karena khilafah dalam sejarahnya tidak membatasi masa kekuasaan. Masa kekuasaan dibatasi oleh umur. Kalau khalifahnya meninggal, baru terjadi pergantian kekuasaan. Dan di dalam khilafah ada sistem yang namanya mamlakah atau monarki, di mana kekuasaan berikutnya harus diteruskan oleh anaknya, oleh cucunya, cicitnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Bukan berbasis meritokrasi, tapi berbasis genetik. Sehingga apa yang terjadi hari ini di Indonesia? Selama ini kita bersuara bahwa khilafah ini negatif, dan yang positif hari ini adalah demokrasi dengan meritokrasi, dengan supremasi sipil dan sebagainya. Apa yang dilakukan Pak Jokowi hari ini adalah mempermalukan kita semua dengan berkelakuan bahwa dia seolah-olah menjadikan demokrasi ini seperti khilafah. Dia memaksakan anaknya menjadi penguasa berikutnya. Lalu apa bedanya Pak Jokowi dengan Muawiyah? Apa bedanya Gibran dengan Yazid bin Muawiyah?
Ini yang membuat kami betul-betul seolah-olah ditampar, dipermalukan, bahwa percuma kami bersuara selama ini, menjejalkan demokrasi dan memasarkan demokrasi kepada masyarakat, bahwa inilah yang kita butuhkan hari ini. Inilah sistem politik yang selama ini bisa mengawal peradaban manusia. Bahkan saya juga sering mengatakan, hari ini peradaban manusia membutuhkan demokrasi. Mungkin kelak 100 atau 200 tahun ke depan, demokrasi tidak dibutuhkan manusia. Sehingga generasi masa depan akan mengubah dan mengutak-atik demokrasi. It's okay. Tapi kalau kita memaksakan sistem khilafah ke dunia hari ini, tentu saja itu sama dengan memundurkan peradaban. Nah, ini letak persoalannya. Ternyata Pak Jokowi tidak ada bedanya dengan khalifah. Itu artinya apa? Pak Jokowi memundurkan peradaban demokrasi ke abad pertengahan, di mana kelakuan-kelakuan para khalifah ketika itu selalu memaksakan anaknya menjadi penerus berikutnya. Yang menjadi cacat yang berikutnya lagi adalah Pak Jokowi menentukan dan memaksakan anaknya menjadi cawapres ketika Pak Jokowi sedang menjabat sebagai presiden. Banyak di dunia ini. Bapaknya pernah jadi presiden, lalu anaknya menjadi presiden setelah berselang bapaknya sudah selesai masa jabatannya. Seperti George Bush misalnya di Amerika. Anaknya menjadi presiden juga. George Bush Junior. Dia juga menjadi presiden di Amerika. Tapi itu pun setelah bapaknya tidak menjabat lagi. Yang ketika bapaknya sedang menjabat jadi presiden lalu anaknya dijadikan cawapres, hanya di Indonesia ini. Atau pernah ada kejadian di beberapa negara di Afrika di mana peradaban demokrasinya memang belum secanggih kita. Hari ini kita, Indonesia, dikatakan sebagai negara paling demokratis di dunia urutan ketiga. Setelah Amerika, setelah India, dan baru kemudian Indonesia. Hari ini, kita tidak bangga dengan status itu. Karena demokrasi dibuntungi. Demokrasi dikerdilkan. Demokrasi dipreteli hanya demi kepentingan oligarki dan kepentingan keluarga yang ada di Solo sana. Ini yang membuat kami betul-betul muak. Membuat kami harus berteriak. Percuma kami selama ini berjuang untuk demokrasi. Percuma kami selama ini ingin menegakkan demokrasi Pancasila. Percuma selama ini kita berusaha mengawal cita-cita reformasi, demokrasi yang berbasis supremasi sipil, kalau kemudian diluluh lantakkan pada tahun ke-25 oleh seorang presiden yang lahir dari demokrasi dan reformasi. Hari ini, kita semua memang dibuat terperangah oleh kelakuan seorang presiden yang menurut saya telah membuat cacat konstitusi dalam berdemokrasi. Oleh karena itu, hari ini apa yang dilakukan oleh Bapak Jokowi itu sama dengan apa yang dilakukan oleh Muawiyah bin Abu Sofyan, dan sama persis seperti kelakuan para khalifah zaman dulu yang mengenyampingkan keinginan-keinginan meritokrasi dari rakyat jelata, dari seluruh rakyat Indonesia. Hari ini beliau betul-betul ingin mengawetkan kekuasaan itu, tanpa pernah memikirkan seharusnya demokrasi itu berjalan seperti apa hingga ke masa depan kita. Seharusnya reformasi terus berjalan dengan akselerasi dan logikanya untuk tetap dijaga, supaya supremasi sipil tetap menjadi penguasa di negara ini. Oleh karena itu, kawan-kawanku sekalian, saudara-saudaraku di seluruh Indonesia yang menonton tayangan ini, tidak ada maksud lain bagi saya dan juga bagi teman-teman yang lain. Kami bukannya benci Pak Jokowi secara pribadi. Kami hanya tidak mau kelakuan dia. Kami hanya muak dengan operasi-operasi dia demi mengawetkan kekuasaan itu dengan cara membuntungi demokrasi dan berusaha memanipulasi konstitusi. Karena itu adalah kelakuan yang sangat tidak demokratis. Demikian. Terima kasih semuanya atas tanggapannya selama ini, atas pernyataan saya yang mengatakan bahwa Pak Jokowi seperti... Wow, luar biasa ya apa yang disampaikan oleh Islah Bahrawi ini. Narasi-narasi hebat yang mengkritisi sikap ataupun kelakuan dari Presiden Jokowi yang akhir-akhir ini menjelang berakhirnya masa jabatan beliau. Ada hal-hal yang dinilai
mencederai demokrasi kita, guys. Ya. Kalau untuk persoalan mengenai politik dinasti ataupun kerajaan, ya, seperti yang diceritakan oleh Islah Bahrawi yang terjadi di salah satu negara di Timur Tengah, ya, saya punya pandangan sendiri, guys, ya, bahwa saya tidak peduli mau itu anak presiden ataupun anak saya sendiri, guys, ya. Namun ketika dia menjadi RI1 ataupun RI2, ya, dengan jabatan-jabatan seperti itu, saya menuntut dia, ya, siapapun dia, mau itu anak presiden, anak saya, ataupun anak teman-teman semuanya di sini, ya, dia harus memiliki kapasitas, ya, dia harus memiliki pengalaman, dan dia sudah melewati fase-fase birokrasi, ya, atau kalau kita sebut dengan istilah anak tangga kehidupan. Nah, ini kalau kita kembali kepada diri dari anak Pak Jokowi, yakni Mas Gibran, ya, kita lihat Mas Gibran baru menjabat sebagai wali kota Solo 2 tahun, ya. Baru wali kota, guys, ya, belum gubernur, ya, belum juga menteri, guys, ya, atau belum jabatan-jabatan yang di atas dari jabatan wali kota ini, ya. Dan wali kota ruang lingkupnya itu terbatas, guys. Ruang lingkupnya menurut saya masih kecil, yakni wali kota Solo dengan 5 kecamatan, ya. Nah, untuk menjadi presiden ataupun wakil presiden, ya, itu ruang lingkup yang sangat besar, guys, ya. Dari Sabang sampai Merauke dengan 17.000 pulau, dengan kebudayaan, dengan manusia yang berjuta-juta ini, ya, dibutuhkan kematangan, ya, dibutuhkan Anda punya kapasitas, integritas, pengalaman, ya. Karena itu nanti sangat-sangat menentukan ketika Anda menjadi pemimpin, ya, segala macam tindak tanduk Anda, keputusan Anda, kata-kata Anda, ya, itu sangat berdampak atau berpengaruh pada kehidupan banyak orang, dan juga sangat berpengaruh pada harkat dan martabat bangsa dan negara kita. Baru-baru ini, guys, ya, di video sebelumnya saya mereaksi Mas Gibran, ya, dia menyarankan kepada ibu-ibu hamil untuk rutin memeriksa dirinya, ya, cek asam sulfat, ya. Padahal seharusnya kan asam folat, ya. Nah, kesalahan-kesalahan kecil seperti ini, ya, bisa berakibat fatal, guys. Karena asam sulfat itu bersifat korosif, merusak sistem jaringan tubuh manusia kalau misalnya dikonsumsi. Dari kesalahan seperti ini, bagaimana ketika nanti Anda menjadi presiden atau wakil presiden, ya? Di sana itu bukan jabatan untuk coba-coba. Di sana itu bukan jabatan yang dimana kita harus mentoleransi kesalahan-kesalahan Anda yang Anda lakukan terus-menerus. Saya rasa ini masukan-masukan dari Islah Bahrawi dan juga beberapa aktivis-aktivis lainnya. Semoga ini bisa didengarkan oleh Presiden kita, Pak Jokowi, guys. Kami ini adalah mantan-mantan penyembah berhala yang bernama Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjawab video yang disampaikan oleh Bapak Islah Bahrawi ini. Saya tahu, ya, Pak Islah dulu memang militan, sangat militan membela Bapak Jokowi sejak tahun 2014 sampai 2019. Saya tahu itu. Pak Islah, kalau video ini sampai ke Bapak coba lihat wajah saya. Bapak masih ingat dengan saya? Pasti ingat, ya, karena saya punya ciri khas tai lalat di tengah-tengah ini, ya. Pasti Bapak tahu, ya. Saya adalah salah satu relawan Bapak Jokowi yang dicari-cari oleh pendukung Bapak Prabowo di tahun 2014 dan 2019. Bahkan di tahun 2017 30 orang datang ke kantor saya. Saya dipersekusi. Tapi saya tidak pernah takut, Pak. Dan saya tidak pernah berhenti menyuarakan Bapak Jokowi sampai Bapak Jokowi akhirnya menang, kan? Saya juga berjuang tidak hanya di medsos, tidak hanya menulis, tidak hanya koar-koar di udara, ya, tapi saya juga turun ke lapangan. Saya hadapi lawan-lawan kita dengan sangat baik, ya, tapi tidak dengan tawuran atau ini, ya. Kita hadapi dengan riang gembira. Karena memang dulu itu kita terlarang untuk menyebarkan fitnah dan hoax, ya kan? Bener kan? Masih ingat kan? Dulu apa kata Bapak Jokowi? Nah, sekarang saya mau kasih tahu perbedaan antara Bapak dengan saya, sesama pendukung garis keras, ya.
Kalau Bapak garis keras, saya mungkin lebih keras lagi karena saya perempuan dan saya pernah dipersekusi. Ya. Bahkan nama saya masih dicatat itu. Masuk ke dalam catatan sebagai pendukung Bapak Jokowi yang patut dibinasakan, kata gitu. Ya. Termasuk di dalam itu ada nama Abu Janda, kemudian ada Denny Siregar, ada Rudy Kamri, ada Alifur Rahman, kemudian ada Al-Qurtubi, dan lain-lain. Itu banyak sekali, ada 42 orang. Ya, teman-teman saya tuh 42 orang yang patut dibinasakan. Sampai sekarang tuh surat itu masih beredar aja tuh di medsos ya. Masih ingat nggak nih, gitu ya, masih beredar. Jadi Bapak jangan merasa sebagai relawan yang paling keras ya. Saya juga keras, Pak, ya kan? Nah, jadi nggak usah merasa paling keras gitu deh ya. Perbedaannya antara saya dengan Bapak adalah bahwa saya, ketika Bapak Jokowi mengajak saya untuk sholat, Bapak Jokowi takbir, saya ikut takbir. Bapak Jokowi sujud, saya ikut sujud. Berdoa, ikut berdoa, ya kan? Tapi Bapak beda. Ketika kita lagi sholat nih, Bapak malah menyembah Pak Jokowi. Pak Jokowi Bapak anggap Tuhan, diberhalakan. Bukan menyembah Allah, tapi menyembahnya Pak Jokowi. Itulah bedanya antara saya dengan Bapak. Kalau saya relawan yang waras, Pak. Saya tidak menuhankan Pak Jokowi. Ketika Pak Jokowi memutuskan mengajak Pak Prabowo untuk masuk ke dalam kabinet, saya berpikir bahwa Pak Jokowi memang ingin menyatukan antara kecebong dengan kampret, atau kecebong dengan kadur, menyatukan itu. Dan kita, memang negara kita negara harus bersatu kan, sesuai dengan Pancasila kan, sila ketiga itu Persatuan Indonesia. Iya kan? Harus bersatu ya, saya ngikut sebagai makmum. Ikut apa kata imam saya. Dan sekarang ketika Bapak Jokowi merestui anaknya untuk bergabung dengan Pak Prabowo, saya ikut. Oh, saya makmum. Pak Jokowi imam saya ikut. Ya. Terus Bapak kok sok-sokan memberi nasihat? Emang Bapak siapa? Terus Bapak merasa ditinggalkan. Pak Jokowi tidak meninggalkan Bapak. Bapak saja yang menyimpan kebencian dan dendam. Saya yang sudah dipersekusi 30 orang saya tidak menyimpan dendam. Kalau mau dendam ya saya harusnya lebih dendam kepada Pak Prabowo, tapi saya tidak. Karena saya orang waras. Saya tahu Pak langkah-langkah yang benar ke depan itu seperti apa untuk negeri ini ya, untuk bangsa ini. Ya, seperti apa. Saya paham itu. Nah, namanya dunia politik seperti ini. Kalau Bapak tidak siap untuk masuk kecemplung di dalam dunia politik, tidak usah bermain politik, tidak usah membela. Ya, tidak terus jadi relawan. Apalagi sekarang Bapak dengan kawan-kawan Bapak menyebarkan fitnah dan hoax, kebencian-kebencian kepada Pak Jokowi, kepada Bu Iriana, kepada Mas Gibran, Mas Kaesang, Mas Bobi, semua Bapak hajar habis-habisan. Dengan fitnah-fitnah dan kebencian, dengan kata-kata kotor, dengan kata-kata hujatan. Itu Pak. Ya, kita memang beda lah Pak. Bapak relawan seperti itu, saya seperti ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gemoy satu putaran. Disalah persepsikan oleh buzzer-buzzernya beliau. Lah saya agak sakit hati karena Bu Iriana menyampaikan bahwa kecewa dengan Pak Jokowi dinas sebagai petugas partai. Kalau saya menilainya biasa dengan Bu Iriana. Kok Mbak Mega itu kan bukan siapa-siapa. Lu mertuanya meninggal aja nggak ngelayat kok. Itu loh. Jadi apa yang disampaikan di media dengan apa yang terjadi di dalam rumah tangga sendiri nggak sama. Mertuanya itu maksudnya? Mertuanya Pak Bu Iriana, ibunya Pak Jokowi meninggal dunianya nggak melayat kok. Sampai tahlilan terakhir 1000 hari nggak hadir kok. Nah itu hal menurut saya, ya ngapain sakit hati om Mbak Mega di Prat itu ya wajar bagi saya. Om mertuanya sendiri aja tidak dihargai, dihormati. Yang membesarkan Pak Jokowi Dodo yang bisa menjadi presiden. Kalau Pak Jokowi Dodo tidak jadi presiden kan juga tidak jadi ibu negara. Jadi artinya selama ini PDIP sendiri membaca sikap kenapa Pak Jokowi demikian karena ada miskomunikasi di dalam. Ya, yang sebetulnya persoalannya bukan itu. Yang pertama minta perpanjangan, minta 3 periode. Mbak Mega itu orang ataupun ketua umum yang taat dan patuh terhadap konstitusi.
Terus yang kedua, kalau tidak 3 periode perpanjangan karena COVID. COVID ini dunia, bukan hanya Indonesia. Jadi luar Indonesia juga sudah terjadi pemilihan presiden kok. Gitu loh. Jadi ya kita rakyat Indonesia harus bisa menilai lah bahwa Indonesia ini negara kesatuan Republik Indonesia, bukan negara kerajaan. Kemarin pidatonya Bu Mega juga sempat disinggung sikap penguasa seperti sikap Orde Baru. Oh itu saya kalau menyampaikan bukan sikap Orde Baru, Neo Orde Baru plus. Maksudnya Ya kalau Pak Harto masih baik-baik saja, cara mengancamnya tidak seperti sekarang. Intimidasinya nggak terang-terangan kayak begini nih. Dari institusi perintah ke bawah dan sebagainya itu nggak seperti itu dulu. Dulu itu kalau pemilu, ayo PD Perjuangan 77 dapat 11 kursi gitu aja. 82 dinaikkan, dapat 24 kursi. 87 karena Mbak Mega ikut dapat 52 kursi. Atau 54 kursi, lupa saya. Karena Ibu Mega ikut karena orang-orang PNI bergabung semua di situ dan teman-teman semuanya masih sayang terhadap keturunan atau keluarga Bung Karno. Ancaman maksudnya mungkin bisa dijelaskan lebih konkret Pak, ancaman-ancaman yang diberikan. Ya tanya yang diancam, mau ngaku sudah diancam. Kalau saya diancam mau saya buka. Tadi kan ngomong Neo Orde Baru ya Pak De. Neo Orde Baru plus. Ya, itu gimana Pak De? Ya semua kekuasaan yang dimiliki sekarang ini dipergunakan dengan segala cara yang tidak beretika. Bung Harto masih beretika Pak Harto. Itu digunakan untuk memenangkan paslon tertentu atau? Hanya tanya sana, yang itu yang menggunakan hak kekuasaan. Jadi kemarin saya sampaikan ojo adikang adigung adiguno. Tapi ojonya hilang, jadi adikang adigung adiguno. Artinya berkuasa segala sesuatunya akan saya pergunakan untuk kepentingan diri saya sendiri. Oh, berarti bukan kemarin sekretaris TKN Nusron Wahid ngomong itu katanya bentuk kegelisahan Ibu Mega atau bukan kegelisahan. Bu Mega itu kan pengalaman mulai kecil sampai dengan hari ini belum sejahtera lahir batin loh. Saya ini sebagai kader PDI Perjuangan, PDI sampai PDI Perjuangan hanya kepingin menyejahterakan batinnya Ibu aja belum kesampaian. Apanya Pak De? Belum bahagianya maksudnya gimana? Ya belum bahagia atau jelas 2014 punya kesempatan dia maju sendiri, entah kalah atau menang kan punya hak. Berikan ke Pak Joko Widodo. 2019 sama, berikan kepada Pak Joko Widodo. Perolehannya pun juga hanya 57%. Tidak bisa melebihi karena sudah bekerja 5 tahun. Dan sebenarnya rakyat dalam proses menilai itu sama saja sudah tahu persis. Apalagi sekarang sudah mau menamakan dinasti atau dan sebagainya. Yang paling utama yang saya catat, setelah saya, nanti Pak Prabowo itu loh sebetulnya yang tidak benar. Karena kita itu negara kesatuan Republik Indonesia dengan proses yang namanya pemilihan umum. Nah, kalau sudah ngomong seperti itu, yang namanya penguasa, kepala negara, kepala pemerintahan dan panglima tertinggi. Nah itu yang mesti harus dipahami oleh seluruh rakyat Indonesia. Saya tetap biarpun diajar sampai mutar ya tetap Ganjar ngono wae. Sekarang statusnya Pak Jokowi di PDIP itu seperti apa? Lah kalau masalah KTA mesti punya apa enggak saya enggak tahu. Tapi bahwa dia ditugasi oleh partai untuk menjadi presiden berjuang meraih sebuah kekuasaan untuk kesejahteraan rakyat. Artinya statusnya masih kader. Ya masih kader PDI Perjuangan dong. Dia pernah jadi pengurus DPD. Hanya catatan di SK pun juga tidak masalah bagi saya. Tapi mereka masih PDI Perjuangan. Komunikasinya gimana? Saya sudah tidak pernah komunikasi. Saya orang rakyat pinggir kali kok. Komunikasi dengan presiden ya gua. Yang partai misal dari partai pihak partai. Tanya sendiri kalau itu komunikasi dengan partai. Kalau Pak De sendiri terakhir berkomunikasi dengan beliau? Ya terakhir saya didatangi Mas Gibran, ditawari untuk Wamen PUPR itu saya tolak karena saya lebih penting persahabatan daripada sebuah jabatan. Saya menjaga perasaan Pak Ahmad Purnomo yang dipotong pada bulan September 2019 yang saya proses sampai
DPP, tahu-tahu Mas Gibran mendaftarkan dari DPC dan mendapatkan rekomendasi, ya sudah, itu selesai. Itu kenapa Pak deh nggak mau nerima Pak deh? Kenapa nggak nerima? Nggak mau nerima gimana? Ya wamen PUPR itu. Saya lebih penting persahabatan saya dengan Pak Purnomo, calon wali kota yang dipotong pada 9 September 2019. Itu pertemuan terakhirnya kapan? Bulan Ya sudah, setelah itu saya dipanggil 3 hari, rekomendasi mau turun, Pak Pur dan saya dipanggil ke istana, masih Covid kenceng itu. Saya dipanggil ke sana, Pak Pur ditawari jadi komut BUMN, Iskal B Parma gitu aja. Beliau tidak mau. Terus Mas Gibran terpilih menjadi wali kota, belum dilantik, saya ditawari menjadi wamen PUPR. Saya tolak karena saya lebih penting persahabatan daripada sebuah jabatan. Nanti Pak Pur menilai saya ternyata Rudi barter gitu kan, juga sakit hati lagi saya. 2019 sebelum pemilihan wali kota Solo. 2020 sudah pemilihan kok. Saya kan 2021 saya selesai. Lah saya agak sakit hati karena Bu Iriana menyampaikan. Waduh, itu Bapak Rudi, mantan wali kota Solo ya. Saya sebagai pendukung Bapak Presiden Joko Widodo dan juga sebagai sahabat perjuangan Pak Jokowi di DPD RI, selama ini kami di Bali sangat menghormati yang namanya pemerintah atau negara. Ada yang namanya filosofi catur guru, yaitu pemerintah itu, negara itu adalah guru wisese. Nah, kalau urusan capres Pak Rudi, saya mengingatkan saja, urusan capres itu adalah urusan visi dan misi, urusan program pembangunan, urusan bagaimana Indonesia menjadi yang terbaik di dunia untuk beberapa dekade ke depan, beberapa waktu kepemimpinan ke depan. Jadi kalau sudah urusan pemilu, urusan pilpres, jangan sekali-kali membawa nama, mengait-ngaitkan nama istri, suami, orang tua, anak, atau juga leluhur. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh Pak Rudi ini sama sekali tidak berjiwa Soekarno sejati. Ya. Kita lihat bagaimana Bung Karno sangat menghargai ibunya yang kebetulan orang Bali, Nyoman Raisrimben. Dan saya berkeberatan sebagai seorang yang tegak lurus bersama Jokowi ketika Bung Rudi dari Solo menyatakan atau menyeret-nyeret ibu negara kita, Ibu Iriana, kemudian juga mengait-ngaitkan dengan keluarga, dengan almarhumah orang tua Pak Jokowi. Ya jelas itu di luar kepatutan dan tata kerama. Ya maka dari itu jangan salahkan ketika yang Anda bela itu akan semakin tergerus, akan semakin tidak mendapatkan simpati dari orang-orang yang masih konservatif, masih sangat mengutamakan tata krama dan kesantunan. Ya, untuk hal ini saya bicara karena Pak Rudi sebagai tokoh PDIP, saya rasa sudah tidak melaksanakan suatu ajaran Bung Karno. Ya, Pak Rudi harus tahu bahwa Pak Jokowi itu bukan hanya milik Solo. Bapak Presiden Jokowi juga milik kami orang-orang Bali. Sudah banyak yang diberikan oleh Bapak Jokowi kepada Bali. Sudah banyak jasa-jasa beliau. Ya, kami tidak urusan terkait dengan capres atau cawapres. Tapi kalau Bapak Presiden Jokowi itu dilemahkan, dihina, mengaitkan keluarga beliau, orang tua almarhum beliau, istri beliau yang juga ibu negara kita, keluarga beliau, saya rasa itu tidak santun. Oke? Saya mengingatkan Bung Rudi agar tidak mengkerdilkan lambang negara kita, simbol negara kita, ya, yaitu lembaga kepresidenan yang masih dipimpin oleh Bapak Jokowi. Merdeka! Oke, kalau kita berbicara mengenai tata krama, sopan santun, nah dengan situasi saat ini ya, orang yang seharusnya dituntut untuk menjaga sopan santun, tata krama, tetapi malah memperlihatkan sebuah tontonan di mana sopan santun, tata krama itu diabaikan
demi kekuasaan, ya. Salah satu bukti nyata yang bisa kita perhatikan atau kita lihat saat ini adalah konstitusi yang terpaksa harus ditabrak, dilanggar, dirusak, ya, demi ambisi kekuasaan putra Presiden Jokowi, yakni Mas Gibran. Nah, dari sini saja, ya, cara-cara kotor, cara-cara menjijikan seperti ini, ya, apakah masih bisa kita sebut dengan tata krama? Apakah masih bisa kita sebut dengan sopan santun? Apalah arti tata krama, apalah arti sopan santun kalau peraturan negara, konstitusi yang dibuat itu seenaknya dilanggar, dirusak hanya untuk mendapatkan ambisi atau meraih ambisi kekuasaan, ya. Nah, ini kan kontradiktif dengan apa yang Anda sampaikan. Kalau Anda ingin dihargai sesuai dengan tata krama, dengan nilai sopan santun, Anda pun harus bisa memberikan teladan bagaimana bersikap sopan santun, tata krama, ya, bagaimana menghormati konstitusi yang ada di Indonesia. Tetapi kalau Anda sudah tabrak dan tidak menghormati, ya, Anda melanggar itu, ya buat apa kita berbicara sopan santun, tata krama? Anda sendiri tidak menunjukkan itu. Oke guys, itu saja yang bisa saya reaksi pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekeliruan ataupun kurang berkenan. Saya Bastian Sebo, sampai jumpa lagi.